Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim A kelompok karya tulis ilmiah SMA Negeri 9 Banjarmasin akan menjelaskan materi karya tulis ilmiah kami yang berjudul pemanfaatan eceng gondok untuk menetralisir air tercemar bahan kimia berbahaya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmat sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Rizky Alfianov sebagai anggota. Dan saya Atika Sari sebagai anggota. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan ini. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Damai Rosalina Lutala Soid SPD yang telah membimbing dan mendukung kami selama penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini berlangsung. Langsung saja untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Rizky Alfianov. Oke, sekarang pergi ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang ini banyaknya berdiri pabrik industri menimbulkan pencemaran bahan kimia berbahaya. Lalu penggunaan pestisida dan herbisida oleh petani mengakibatkan air tercemar bahan kimia beracun. Juga penggunaan fungisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar serta makhluk hidup. Ternyata eceng gondok merupakan salah satu tanaman yang mempunyai kemampuan sebagai biofilter, di mana biofilter itu sendiri merupakan tanaman yang mampu menyaring dengan cara mengabsorpsi zat-zat logam berat yang berbahaya pada air tercemar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nugraha dan Tirtahan Ingrum pada tahun 2002 menjelaskan tingginya daya serap eceng gondok terhadap unsur CD, Hg, dan Ni. Hasil juga menegaskan bahwa eceng gondok mampu menurunkan kadar besi Fe. Lanjut. Tujuan penulisan ini yang pertama mengetahui pemanfaatan tumbuhan eceng gondok untuk mengatasi kadar logam berat pada perairan tercemar. Lalu menjelaskan cara pengolahan tumbuhan eceng gondok untuk mengatasi kadar logam berat pada perairan tercemar. Lanjut. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, bagi siswa dapat mengetahui manfaat tumbuhan eceng gondok dalam mengatasi pencemaran bahan kimia beracun yang terdapat dalam air, sehingga akan dapat bersikap bijaksana dalam penggunaan air. Lalu bagi masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam mengkonsumsi air, karena masih banyak anggota masyarakat yang mengkonsumsi air sungai. Bagi pemerintah, kami harapkan dapat mencarikan solusi atau alternatif bagi kesehatan warganya dalam penggunaan air bersih dalam keperluan MCK. Lalu metode penelitian kami menggunakan studi literatur dan observasi, di mana studi literatur kami dengan mengumpulkan jurnal-jurnal dari berbagai sumber, majalah, serta koran yang berkaitan dengan materi kami. Untuk observasi kami langsung melakukan pengamatan ke perairan yang tercemar. Berikut bab selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada saudari Mutiara Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada eceng gondok. Eceng gondok digolongkan sebagai gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan berkembang biak secara cepat. Tempat tumbuh ideal bagi tanaman eceng gondok adalah perairan yang dangkal dan berair keruh dengan suhu berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius dan kondisi dan pH asam yang berkisar 4 sampai 12. Walaupun eceng gondok digolongkan sebagai gulma, ternyata eceng gondok mempunyai keunggulan. Keunggulan dari eceng gondok adalah dapat menyerap senyawa nitrogen dan fosfor dari air yang tercemar, dan juga eceng gondok bisa berpotensi untuk digunakan sebagai komponen utama pembersih air limbah dari berbagai industri dan rumah tangga. Sedangkan untuk pencemar air oleh bahan kimia itu ada 3, yaitu yang pertama adalah logam berat seperti timbal, fosfor, dan kadmium. Yang kedua adalah insektisida, dan ketiga adalah herbisida. Di sini kita dapat lihat morfologi dari eceng gondok sendiri. Eceng gondok memiliki akar yang serabut, daun yang lebar, dan juga batang yang merongga, serta memiliki warna hijau yang mengkilap. Sekian dari saya. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atika Sari. Terima kasih kepada rekan saya Mutiara Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan bab 3 pembahasan eceng gondok yang dapat digunakan untuk mengurangi kadar logam berat pada perairan. Eichhornia crassicosum yang terdapat banyak ruang besar, yang di dalam selnya terdapat asam amino
seperti glisin, asam glutamat, dan protein, dan asam aspartat dalam jumlah yang besar, serta terdapat gugus karboksilat dan gugus hidroksil yang dengan mudah membentuk senyawa kelat dengan logam berat yang ada di lingkungan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Effendi pada tahun 2003 mengemukakan bahwa kemampuan penyerapan eceng gondok terhadap Na sebesar 9,8% dari 228,6 mg per liter Na dan Cl 19,3% dari 628,1 mg per liter Cl. Kemampuan lain dari eceng gondok yaitu dalam waktu 30 hari mampu menyerap logam berat timbal sampai keadaan yang tidak bisa terdeteksi lagi atau pada titik nol. Yang awal mula konsentrasi awalnya, logam ini berjumlah 0,40 ppm. Adapun kemampuan lain dari eceng gondok dalam mengurangi kadar logam berat pada perairan juga didukung dengan adanya tanaman ini dalam melakukan kegiatan fotosintesis, penyediaan oksigen, dan penyerapan sinar matahari. Lalu lanjut pada cara pengolahan eceng gondok. Untuk mengolah eceng gondok menjadi tanaman yang dapat mengurangi kadar logam berat pada perairan, dibutuhkan dua cara atau metode. Yang pertama yaitu secara langsung menggunakan eceng gondok hidup, tetapi memerlukan area yang cukup luas untuk pembuatan kolam penampungan limbah sebagai media berkembangnya tanaman. Untuk yang kedua, metode melalui serbuk eceng gondok yang digunakan pengolahan limbah sebagai adsorben di dalam kolam adsorpsi. Lalu untuk bab 4, penutup. Jadi, dari hasil penelitian kami dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan tumbuhan eceng gondok untuk mengatasi kadar logam berat pada perairan tercemar karena adanya protoplasma dan jaringan Escherichia crassipelsoms yang terdapat banyak ruang besar, yang di dalam selnya terdapat asam amino seperti glisin, asam glutamat, protein, dan asam aspartat dalam jumlah yang besar, serta juga terdapat gugus karboksilat dan gugus hidroksil yang dengan mudah membentuk senyawa kelat dengan logam berat yang ada di lingkungan. Kami juga dapat mengetahui cara pengolahan eceng gondok dalam mengatasi kadar logam berat pada perairan tercemar, yakni melalui dua metode yang secara langsung menggunakan tanaman eceng gondok hidup maupun menggunakan eceng gondok dalam bentuk serbuk yang diaplikasikan di dalam pengolahan limbah, khususnya limbah cair. Dari sekian tadi, kami menyarankan agar kita selalu waspada terhadap pencemaran air oleh bahan kimia beracun karena akan berdampak negatif khususnya pada kehidupan manusia. Apakah rekan saya ada yang ingin menambahkan? Kami juga berharap bahwa masyarakat lebih bijaksana dalam memanfaatkan eceng gondok sehingga tidak menjadi gulma di lingkungan sekitar, yaitu dengan cara membuat lubang ilmiah dapur yang ditanami tumbuhan eceng gondok agar sampah kimia tidak mencemari bahan air. Ayo selamatkan air kita dari pencemaran bahan kimia dengan eceng gondok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami juga mengucapkan Selamat Hari Air Dunia ke-28 tanggal 22 Maret tahun 2020. Dengan adanya Hari Air Dunia ini, kita akan mengingat bagaimana pentingnya air bagi kehidupan kita semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.